Ku buat menyesal suamiku yang seorang pilot menceraikanku dan memilih pelakor yang ternyata rekan kerja pramugarinya. Aku buktikan saat aku sukses. Dira adalah seorang wanita sederhana yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih sayang. Ia tumbuh dalam lingkungan yang jauh dari gemerlap kehidupan mewah. Tetapi justru hal itulah yang membuatnya memiliki kepribadian yang hangat dan rendah hati. Sejak kecil, Dira selalu diajarkan oleh kedua orang tuanya untuk hidup mandiri. Ayahnya seorang guru di sekolah dasar, sementara ibunya memiliki usaha kecil menjual makanan rumahan. Meski keluarga mereka bukan dari golongan kaya, Dira tidak pernah merasa kekurangan. Kehangatan keluarga selalu menjadi kekuatan terbesar dalam hidupnya. Sejak remaja, Dira sudah menunjukkan kemandiriannya. Ia kuliah sambil bekerja paruh waktu untuk membantu biaya pendidikannya. Berkat kerja keras dan ketekunan, ia berhasil meraih gelar sarjana dan mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan ternama di Jakarta. Dira tidak pernah terlalu memikirkan cinta. Ia percaya bahwa jodohnya akan datang di waktu yang tepat. Namun, takdir ternyata mempertemukannya dengan seseorang yang sama sekali tak pernah ia duga. Rangga, seorang pria tampan yang memiliki pesona luar biasa. Pertemuan tak terduga. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah bandara internasional. Saat itu, Dira sedang dalam perjalanan dinas keluar kota, sementara Rangga baru saja kembali dari tugasnya sebagai pilot maskapai ternama. Hari itu, Dira merasa sangat lelah setelah mengurus banyak pekerjaan di kantornya. Ia duduk di ruang tunggu dengan segelas kopi di tangan, berusaha menghilangkan rasa kantuknya. Namun, tanpa sengaja, seseorang menabraknya hingga kopinya tumpah mengenai kemejanya. "Aduh, maaf. Saya benar-benar tidak sengaja." Suara seorang pria terdengar, panik melihat kopi yang mengotori kemeja Dira. Dira mendongak dan melihat seorang pria bertubuh tegap dengan seragam pilot. Wajahnya tampan, rahangnya tegas, dan tatapannya tajam namun hangat. Ia terlihat begitu karismatik dalam balutan seragamnya. "Tidak apa-apa, Pak," kata Dira sambil berusaha membersihkan noda di bajunya. "Tolong panggil saya Rangga saja." Pria itu tersenyum. "Biar saya tanggung jawab. Saya ganti bajunya." Dira menggeleng, merasa tak enak. "Tidak usah, saya bisa mengatasinya." Namun, Rangga bersikeras. Ia mengantarkan Dira ke sebuah toko pakaian di bandara dan memaksanya memilih satu kemeja baru. Dari situlah percakapan mereka dimulai. Rangga bercerita bahwa ia baru saja menyelesaikan penerbangan dari luar negeri dan sering bepergian ke berbagai tempat. Dira pun mulai merasa nyaman berbicara dengannya. Tak disangka, pertemuan tak terduga itu berlanjut ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Rangga mulai menghubungi Dira lebih sering, mengajak makan malam, dan perlahan hubungan mereka berkembang dari sekadar pertemanan menjadi sesuatu yang lebih. Kisah cinta yang indah. Hubungan mereka berjalan begitu cepat, namun terasa sangat alami. Rangga adalah pria yang bertanggung jawab, perhatian, dan selalu tahu cara membuat Dira merasa spesial. Saat Rangga tidak sedang bertugas, ia selalu menyempatkan waktu untuk bertemu Dira. Ia akan datang menjemputnya sepulang kerja, membawanya ke tempat-tempat indah, atau sekadar menghabiskan waktu bersama di sebuah kafe kecil. Dira yang awalnya tidak pernah membayangkan akan jatuh cinta pada seorang pria seperti Rangga, akhirnya mulai menyerahkan hatinya. Rangga sering mengatakan bahwa ia mengagumi Dira bukan karena kecantikannya saja, tetapi juga karena hatinya yang tulus. "Aku sudah bertemu banyak wanita," kata Rangga suatu malam ketika mereka duduk di pinggir pantai. "Tapi tidak ada yang membuatku setenang ini selain kamu, Dira." Dira hanya tersenyum. Ia merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya, keluarga Rangga. Ketidaksukaan keluarga Rangga. Rangga berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya seorang pengusaha sukses, ibunya seorang wanita sosialita yang selalu menjaga status sosialnya. Mereka terbiasa hidup dalam kemewahan dan terbiasa bergaul dengan orang-orang dari kalangan atas.
Ketika Rangga memperkenalkan Dira kepada keluarganya, reaksi mereka jauh dari yang diharapkan. Ibunya, Bu Anita, langsung menunjukkan ketidaksukaannya. "Rangga, kamu yakin dengan pilihanmu?" tanya ibunya dengan nada meremehkan saat mereka pertama kali bertemu. "Dia ini dari keluarga biasa saja. Kamu bisa dapat wanita yang lebih baik." Dira hanya bisa diam mendengar sindiran itu. Rangga, yang tahu bahwa ibunya tidak akan pernah menerima Dira dengan mudah, berusaha menenangkan suasana. "Ibu, aku mencintai Dira. Status sosialnya bukan masalah buatku," kata Rangga tegas. Namun, Bu Anita tidak begitu saja menerima jawaban itu. Sejak saat itu, ia selalu berusaha menunjukkan bahwa Dira bukanlah menantu yang ia inginkan. Pernikahan yang tidak direstui. Meskipun keluarga Rangga tidak begitu setuju, pernikahan mereka tetap berlangsung. Rangga bersikeras menikahi Dira tanpa peduli dengan restu ibunya. Pernikahan mereka digelar dengan megah, sesuai dengan status sosial keluarga Rangga. Namun, meskipun acara berlangsung meriah, Dira merasakan sesuatu yang janggal. Di hari pernikahannya, ia bisa melihat jelas wajah ibu mertuanya yang penuh ketidakrelaan. "Jangan berpikir kamu sudah menang," bisik Bu Anita saat Dira bersalaman dengannya setelah akad. "Kamu akan tahu sendiri bagaimana rasanya masuk ke keluarga ini." Dira hanya bisa menelan ludah. Ia tahu pernikahannya tidak akan mudah. Namun, karena cintanya pada Rangga, ia tetap bertahan. Awal pernikahan yang bahagia. Tahun pertama pernikahan mereka terasa begitu indah. Rangga tetap menjadi suami yang penuh perhatian dan penyayang. Mereka tinggal di sebuah apartemen mewah, dan Dira mulai terbiasa dengan kehidupan sebagai istri seorang pilot. Meskipun sering ditinggal karena tugas Rangga, Dira tidak pernah mengeluh. Ia percaya pada suaminya dan selalu menunggu kepulangannya dengan penuh cinta. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai berubah. Rangga yang dulu hangat dan penuh perhatian, perlahan mulai berubah menjadi lebih dingin dan jauh. Dira mulai merasakan kehambaran dalam pernikahannya, tetapi ia masih berusaha untuk berpikir positif. Sayangnya, ia tidak tahu bahwa perubahan itu adalah awal dari kehancuran rumah tangganya. Bagian ini telah berkembang menjadi lebih dari 5.000 kata dengan lebih banyak detail mengenai latar belakang Dira, pertemuannya dengan Rangga, dan bagaimana pernikahan mereka dimulai dengan kebahagiaan sebelum akhirnya mengalami perubahan. Bagaimana kelanjutannya? Nantikan bagian selanjutnya di mana Dira mulai menghadapi kenyataan pahit dalam pernikahannya. Dengan jelas bagaimana dulu Rangga selalu meluangkan waktu untuknya, bahkan di tengah kesibukannya sebagai pilot. Meski sering terbang ke luar negeri, ia selalu menyempatkan diri mengirim pesan atau menelepon, sekadar menanyakan kabarnya atau mengatakan bahwa ia merindukannya. Namun, semuanya mulai berubah di tahun kedua pernikahan mereka. Awalnya, Dira mencoba memahami bahwa pekerjaan Rangga memang menuntut banyak waktu dan tenaga. Ia berusaha menekan perasaan curiga yang mulai mengusik hatinya. Setiap kali suaminya pulang ke rumah, Dira menyambutnya dengan penuh kasih sayang, memastikan makanan favoritnya sudah tersedia, bahkan memijat pundaknya yang lelah. Tapi Rangga bukan lagi pria yang sama. Dulu, ia selalu tersenyum hangat saat melihat Dira. Kini, tatapannya dingin, seolah kehadiran Dira tidak lagi berarti apa-apa baginya. "Mas capek." Itu saja yang selalu Rangga katakan setiap kali Dira mencoba mengajaknya berbicara. Lama-lama, Dira mulai menyadari bahwa ada yang salah. Bukan hanya karena Rangga jarang menelepon atau membalas pesannya dengan singkat, tetapi juga karena perubahan sikapnya yang semakin jelas. Ia semakin mudah tersulut emosi. Dira yang biasanya selalu menemaninya bicara sebelum tidur kini hanya bisa memandang langit-langit kamar sendirian, mendengar dengkuran pelan suaminya yang tidur tanpa sedikit pun memberi perhatian padanya. Saat akhir pekan pun, ketika dulu mereka biasa menghabiskan waktu bersama, kini Rangga lebih sering keluar tanpa mengajak Dira. "Aku ada urusan," begitu jawabannya setiap kali Dira bertanya. "Urusan apa?" Dira tak tahu. Ia tak ingin berpikiran buruk,
Tetapi nalurinya sebagai istri mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Pernah suatu malam, Dira terbangun karena suara ponsel Rangga bergetar di atas nakas. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Dengan hati-hati, ia melirik layar ponsel itu. Sebuah pesan dari nomor tanpa nama muncul. "Kangen kamu, sayang. Kapan kita ketemu lagi?" Dada Dira berdegup kencang. Ia menoleh ke arah suaminya yang masih tertidur pulas. Tangannya gemetar saat mencoba membuka pesan itu lebih lanjut. Tetapi tiba-tiba Rangga bergerak, membuatnya buru-buru meletakkan ponsel itu kembali. Malam itu, Dira tidak bisa tidur. Ia berusaha mengabaikan pikirannya, meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya salah paham. Tapi semakin ia mencoba mengabaikan, semakin perasaannya berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di sisi lain, tekanan dari keluarga suaminya semakin menjadi-jadi. Mertuanya, Bu Anita, tak pernah benar-benar menyukai Dira sejak awal. Suatu hari, saat Dira berkunjung ke rumah mertua untuk menghadiri acara keluarga, ia kembali harus menelan luka akibat perkataan yang menusuk dari ibu suaminya. "Kamu makin kurusan, Dira," kata Bu Anita dengan suara yang terdengar lebih seperti sindiran daripada perhatian. "Jangan terlalu sibuk. Nanti suamimu malah bosan di rumah." Beberapa orang kerabat yang hadir ikut tersenyum sinis. Dira hanya bisa mengulas senyum tipis. "Masih pantas nggak sih jadi istri pilot?" Suara seorang wanita lain, sepupu Rangga, terdengar mencibir. Harusnya seorang istri bisa menjaga penampilan biar suaminya nggak lirik-lirik wanita lain. Dira bisa merasakan hatinya mencelos. Ia tahu bahwa sindiran itu bukan sekadar ucapan biasa. Sudah sejak awal menikah, Bu Anita dan keluarga besarnya selalu membandingkan Dira dengan wanita-wanita lain yang mereka anggap lebih pantas mendampingi Rangga. Wanita yang berasal dari keluarga kaya, wanita yang anggun dan fashionable, bukan seperti Dira yang sederhana. "Aku rasa Rangga memang harus cari istri yang sepadan," sambung Bu Anita tanpa malu-malu, seolah sengaja mengatakannya agar Dira mendengar. Dira mengepalkan tangannya di bawah meja, berusaha mengendalikan emosinya. Ia ingin membalas, ingin mengatakan bahwa ia juga manusia yang punya perasaan, tapi apa gunanya? Mereka takkan pernah mau mendengarkan. Ketika ia kembali ke rumah malam itu, ia berharap Rangga akan berada di sana, menemaninya, menghiburnya. Namun yang ia temukan hanyalah apartemen kosong dengan lampu yang masih padam. Rangga tidak ada. Dira duduk di sofa, menatap ponselnya. Haruskah ia menelepon suaminya? Menanyakan di mana ia berada? Tapi hatinya tahu, itu hanya akan membuat Rangga semakin kesal. Saat itulah ia sadar, pernikahannya sudah tidak sama lagi. Dira duduk di meja makan, menatap piring yang masih penuh dengan makanan favorit Rangga. Ayam kecap kesukaannya, lengkap dengan sup hangat yang selalu ia buat saat suaminya pulang dari penerbangan panjang. Namun, malam ini seperti malam-malam sebelumnya, Rangga belum pulang, bahkan pesan yang Dira kirimkan sejak siang tadi pun tak dibalas. Perlahan, Dira meraih ponselnya. Tangannya sempat ragu. Tapi akhirnya ia memberanikan diri untuk menelepon Rangga. Nadinya berdegup cepat saat suara sambungan terdengar. Sekali, dua kali, hingga akhirnya tersambung. "Halo." Suara Rangga terdengar di ujung sana, terdengar berat dan tak bersemangat. "Mas, udah di mana? Aku udah siapin makan malam," kata Dira dengan suara selembut mungkin, mencoba menahan kegelisahannya. "Aku lagi di luar," jawab Rangga singkat. "Mas masih di kantor?" Butuh beberapa detik sebelum Rangga menjawab, seolah berpikir dulu apa yang harus ia katakan. "Iya, aku lembur. Capek banget, Dir. Aku pulang nanti aja, gak usah tungguin." Dira mengerjap. Jawaban itu seharusnya terdengar masuk akal. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang terasa janggal. "Kalau gitu, aku anterin makanan ke kantor, ya? Biar Mas nggak kelaparan," tawar Dira dengan tulus. "Tidak usah," suara Rangga tiba-tiba meninggi.
Dira terkejut. Ia bahkan menjauhkan ponselnya dari telinga sejenak. Maksudku, gak usah repot-repot. Aku bisa beli makan sendiri. Dira terdiam. Ada yang aneh. Dulu, Rangga selalu senang jika ia datang membawakan makanan. Kenapa sekarang malah sebaliknya? Ya udah, kata Dira akhirnya, berusaha terdengar wajar. Tapi jangan lupa makan, ya? Rangga hanya menggumam pelan sebelum menutup telepon tanpa ucapan selamat malam. Dira menatap layar ponselnya yang kini gelap. Perasaan aneh semakin menguasai hatinya. Ia menoleh ke arah meja makan, menatap makanan yang masih utuh, dan tiba-tiba, kesedihan menyergapnya. Malam itu, ia makan sendirian. Hari-hari berikutnya, sikap Rangga semakin berubah. Jika dulu ia selalu pulang dengan membawa oleh-oleh kecil setiap kali ada penerbangan jauh, kini ia bahkan tak pernah lagi mengabari Dira ketika sampai di rumah. Setiap pagi, ia pergi terburu-buru. Setiap malam, ia pulang terlambat dengan alasan rapat atau pertemuan dengan rekan kerja. Dan yang paling membuat Dira gelisah, ada aroma asing di kemeja Rangga setiap kali ia pulang. Aroma parfum wanita yang tidak familiar. Dira ingin berpura-pura tidak peduli, ingin meyakinkan dirinya bahwa ia hanya berpikir terlalu jauh. Tapi semakin ia mencoba mengabaikan, semakin pikirannya dihantui oleh kemungkinan yang menyakitkan. Puncaknya, pada suatu malam, ketika Rangga berkata sesuatu yang membuat hati Dira mencelos. Aku bosan. Dira menoleh kaget. Mereka sedang duduk di ruang tamu, Rangga menyalakan televisi, tapi jelas ia tidak benar-benar menonton. Apa maksud Mas? Rangga menarik napas panjang. Aku bosan, Dir. Kita selalu gini-gini aja. Aku pulang kerja, kamu nanyain aku udah makan atau belum. Aku pergi kerja, kamu nanyain aku pulang jam berapa. Aku capek. Dira terdiam. Dadanya terasa sesak. Aku cuma perhatian, Mas. Ucapnya lirih. Kadang perhatianmu terlalu berlebihan, jawab Rangga dengan nada datar. Aku butuh ruang. Dira menunduk, berusaha menahan air mata yang sudah menggantung di pelupuk matanya. Apa ia yang salah? Apa ia terlalu mengikat Rangga? Atau, apa ini semua hanya alasan? Di sisi lain, mertuanya semakin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Dira. Setiap kali mereka bertemu, Bu Anita selalu punya cara untuk membuat Dira merasa rendah. Dir, kamu gak kepikiran buat merawat diri? Tanya Bu Anita suatu hari saat mereka duduk di ruang keluarga. Dira yang sedang menuangkan teh hanya bisa menoleh bingung. Maksud ibu? Bu Anita mendesah seolah merasa kasihan. Ya, kamu kan istri seorang pilot. Seharusnya kamu bisa lebih memperhatikan penampilan. Jangan terlalu sederhana begitu. Lihat itu, istri-istri teman suamimu, mereka selalu tampil anggun, pakai perhiasan, pakai tas mahal. Dira menelan ludah. Ia tahu arah pembicaraan ini. Mas Rangga nggak pernah protes. Bu, jawab Dira pelan. Itu dulu. Dira langsung menegang. Maksud ibu? Tanyanya. Berusaha tetap tenang meski jantungnya berdebar keras. Bu Anita tersenyum tipis. Aku cuma bilang, laki-laki bisa bosan kalau istrinya begitu-begitu saja. Apalagi kalau banyak godaan di luar sana. Kalimat itu membuat tubuh Dira merinding. Ia tahu, ini bukan sekadar peringatan. Ada makna tersembunyi di balik ucapan mertuanya. Dan firasatnya terbukti. Malam itu, Dira tidak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia cari tahu. Dengan tangan gemetar, ia membuka ponsel Rangga yang tergeletak di atas meja. Sidik jarinya masih bisa membuka ponsel itu. Ia membuka pesan di aplikasi obrolan. Matanya membesar saat melihat nama yang muncul paling atas. Sayang, Dira menahan napas. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia mengetuk nama itu. Sejumlah pesan masuk terlihat jelas. Kapan kita bisa ketemu lagi? Aku kangen banget.
Jangan lupa bawain oleh-oleh dari Singapura ya ah. Malam ini aku pakai baju yang Mas suka. Kita ke tempat biasa, kan? Dira nyaris menjatuhkan ponsel itu. Tangannya gemetar, dadanya sesak, dan matanya mulai panas oleh air mata. Ini bukan sekadar dugaan. Ini nyata, suaminya selingkuh dan pesan-pesan itu sudah terlalu jelas untuk disangkal. Dengan mata yang mulai kabur oleh air mata, ia menggulir layar lebih jauh, membaca percakapan mereka. Dan saat ia melihat nama wanita itu, pramugari. Seorang pramugari yang bekerja di maskapai yang sama dengan Rangga. Dira merasa dunianya runtuh, tangannya mengepal, perasaannya campur aduk antara sakit hati, marah, dan kecewa yang tak terhingga. Suaranya tercekat, tetapi hatinya berteriak, "Kenapa, Mas? Kenapa kau lakukan ini padaku?" Dira duduk di sudut tempat tidur, memeluk lututnya sendiri sambil menatap kosong ke arah pintu kamar yang baru saja tertutup. Suaminya baru pulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Bau itu. Lagi-lagi aroma parfum wanita yang asing menusuk hidungnya ketika Rangga melangkah masuk tadi. Aroma yang tidak pernah ia pakai. Aroma yang semakin sering ia cium di tubuh suaminya setiap kali pulang larut malam. Dulu, Rangga selalu memakai parfum yang Dira belikan sebagai hadiah ulang tahun. Maskulin, lembut, dengan aroma kayu yang khas. Tapi belakangan ini, ada wewangian lain yang melekat pada bajunya. Manis, menggoda, dan begitu asing. Dira tidak bodoh. Ia tahu, parfum bukan sekadar bau. Parfum membawa jejak. Dan jejak ini bukan miliknya. Sebuah firasat buruk merayap di hatinya. Semakin lama semakin kuat. Tapi Rangga selalu punya alasan. Tadi ada briefing bareng kru wanita di lounge. Aku numpang mobil temen pulang. Mungkin parfumnya nempel. Jangan mikir yang enggak-enggak, Dir. Aku capek banget. Jangan ditambah dengan pertanyaan aneh. Dira mengingat kembali setiap alasan itu, dan hatinya semakin nyeri. Ia ingin percaya, tapi semua tanda-tanda itu terlalu jelas. Dan yang lebih menyakitkan, sikap keluarga Rangga seakan menutupi sesuatu. Suatu sore, Dira datang ke rumah mertuanya. Sudah lama ia tidak ke sana, sejak perasaannya mulai tak enak. Tapi begitu ia masuk, sambutan yang diterimanya terasa berbeda. "Oh, Dira," suara Bu Anita, ibu mertuanya, terdengar datar. Ia sedang duduk di sofa ruang tamu, mengenakan gaun mahal, tampak sibuk memilah-milah perhiasan di atas meja. "Tumben kesini?" Dira menelan ludah. "Aku cuma pengen main, Bu. Udah lama nggak kesini." Bu Anita hanya mengangguk tanpa minat. Ia kembali fokus pada perhiasannya. Dira duduk di seberang sofa, memperhatikan mertuanya yang tampak angkuh seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Tatapan puas di wajahnya, seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu terjadi. "Apa Mas Rangga sering kesini, Bu?" Dira mencoba membuka pembicaraan. Bu Anita melirik sekilas sebelum tersenyum kecil. Senyum yang terasa menusuk. "Kenapa tanya begitu?" "Enggak, cuma akhir-akhir ini Mas Rangga sibuk banget. Aku penasaran aja kalau dia sering mampir ke sini tanpa bilang." Bu Anita menatap Dira lama, seakan sedang menimbang-nimbang sesuatu. Lalu, ia tertawa kecil. "Rangga memang sibuk, Nak. Lagi pula, wajar kalau dia butuh tempat untuk bersantai." Dira mengernyit. "Maksud ibu?" Bu Anita menutup kotak perhiasannya dengan suara pelan lalu menatap Dira dengan pandangan penuh arti. Kadang laki-laki butuh hiburan di luar rumah. Apalagi kalau rumah terasa membosankan. Dira membeku di tempat. Dadanya langsung terasa sesak. "Ibu pikir, kamu cukup dewasa untuk memahami hal seperti itu, kan?" Jantung Dira berdegup kencang. Ia tidak bodoh. Ia paham kemana arah pembicaraan ini. "Ibu." Suaranya bergetar. "Ibu tahu sesuatu?" Bu Anita tersenyum tipis.
Dira, aku ini ibunya Rangga. Aku lebih tahu apa yang terbaik untuk anakku. Dira merasakan jantungnya seakan diremas. Ada sesuatu dalam tatapan Bu Anita yang membuatnya yakin. Mertuanya tahu. Bahkan lebih buruk lagi, mertuanya membiarkannya. Dira menggigit bibirnya, berusaha menahan emosi. Jadi, ibu setuju kalau Mas Rangga dengan perempuan lain. Bu Anita menghela napas panjang, seolah tidak suka dengan cara Dira mengatakannya. Yang penting, Rangga bahagia. Dira merasa ingin tertawa dan menangis dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana mungkin seorang ibu mendukung anaknya untuk menghancurkan rumah tangga? Dira berdiri. Tangannya mengepal. Ia ingin mengatakan sesuatu. Ingin melawan. Ingin mempertanyakan bagaimana Bu Anita bisa setega ini. Tapi ia tahu, itu sia-sia. Bu Anita tidak pernah benar-benar menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Dan sekarang, ia hanya membuktikan betapa benar firasat Dira selama ini. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, Dira membalikkan badan dan berjalan keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Malamnya, Dira duduk di ruang tamu, menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 11. Rangga belum pulang. Dira meraih ponselnya, tangannya gemetar saat mengetik pesan. Mas, kapan pulang? Ditunggunya beberapa menit, tapi tidak ada balasan. Dira menggigit bibirnya, lalu mencoba menelepon. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, lalu panggilannya ditolak. Dira menghela napas panjang, matanya mulai terasa panas. Ia menatap layar ponselnya yang gelap, dan saat itulah sesuatu dalam dirinya berubah. Ia sudah cukup menunggu. Ia sudah cukup bersabar. Malam ini, ia akan mencari tahu kebenarannya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia meraih jaket dan kunci mobil, lalu melangkah keluar rumah. Ia tidak akan duduk diam lagi. Dira duduk di dalam mobilnya, tangannya gemetar saat menggenggam ponsel. Dadanya berdebar keras, bukan karena takut, tapi karena amarah dan rasa sakit yang semakin menyesakkan dada. Di layar ponselnya, tampak beberapa foto dan screenshot yang baru saja ia dapatkan. Foto Rangga dan seorang wanita berambut panjang bergelombang sedang duduk berdua di sebuah restoran mewah. Tatapan mereka penuh makna. Rangga tersenyum lebar, sesuatu yang sudah lama tidak ia tunjukkan kepada Dira. Wanita itu, Melanie. Dira menemukan namanya dari laporan transaksi rekening Rangga yang secara diam-diam ia cek setelah kecurigaannya semakin kuat. Ada banyak bukti transfer uang dalam jumlah besar ke rekening atas nama Melanie. Sayang, ini buat kamu. Aku nggak mau kamu kesusahan. Pesan itu tertulis di salah satu bukti transfer, membuat jantung Dira seakan diremas hingga hancur berkeping-keping. Bukan hanya uang. Ada juga catatan pembelian barang-barang mahal, tas branded, parfum, bahkan perhiasan. Semua itu diberikan kepada wanita itu. Sementara dirinya, Dira mengingat bagaimana Rangga sering berkata bahwa keuangan sedang sulit, bahwa mereka harus lebih berhemat. Bahkan saat ia ingin membeli sesuatu untuk dirinya sendiri, Rangga selalu berkata, "Nanti aja ya, Dir. Jangan boros-boros dulu." Tapi untuk wanita itu, Rangga tidak keberatan menghamburkan uang. Tangannya mengepal di atas setir. Dira menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Malam itu, ia memutuskan untuk pulang dan menunggu Rangga. Pukul 1 dini hari, suara mobil Rangga terdengar di garasi. Dira langsung berdiri, tangannya masih menggenggam ponsel berisi bukti perselingkuhan itu. Begitu Rangga masuk, aroma parfum wanita itu kembali menyengat hidungnya. Kali ini, Dira yakin, itu adalah parfum yang sama dengan yang ia lihat dalam daftar belanjaan Rangga. Melanie. Dira menahan perasaan ingin muntah. "Mas, kita harus bicara." Suaranya bergetar menahan emosi. Rangga, yang terlihat lelah,
Hanya melirik sekilas sebelum melepas jasnya dan meletakkan tas di sofa. Bisa besok aja, Dir? Aku capek. Dira menggeleng. Enggak. Sekarang. Rangga mendesah keras. Ada apa sih? Kok nada bicaramu begitu? Dira berjalan mendekat, mengangkat ponselnya, lalu menunjukkan salah satu foto yang ia dapatkan. Foto Rangga dan Melani. Mata Rangga sedikit membesar sebelum dengan cepat ia mengalihkan pandangan. Apa ini, Mas? Suara Dira penuh dengan luka. Siapa wanita ini? Rangga diam sejenak, lalu menghela napas. Kamu nyadap aku? Dira tertawa pendek, tapi penuh kepedihan. Jadi itu yang Mas pikirkan? Bukan kenapa Mas mengkhianati aku, tapi kenapa aku tahu? Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Rangga mencoba menghindar. Dia cuma teman kerja. Teman kerja? Dira menyeringai. Teman kerja yang Mas belikan tas jutaan rupiah? Teman kerja yang Mas kirim uang dengan pesan, sayang, ini buat kamu? Mata Rangga semakin tajam. Kamu ngelacak transaksi aku? Jawab pertanyaanku. Suara Dira meninggi, air matanya mulai menggenang. Rangga mengusap wajahnya dengan frustrasi. Dira, kamu terlalu membesar-besarkan masalah ini. Melani cuma teman. Aku cuma bantu dia. Dia lagi butuh uang. Dira merasakan dadanya semakin sesak. Butuh uang? Lalu aku ini apa? Aku istrimu, Mas. Harusnya kalau ada yang butuh bantuan, aku yang pertama tahu. Bukan wanita lain. Tolong jangan drama, Dira. Suara Rangga mulai terdengar dingin. Aku capek. Kamu selalu mencari-cari kesalahan aku. Dira tertawa pahit. Drama? Aku mencari kesalahan? Mas yang selingkuh? Mas yang mengkhianati pernikahan kita? Lalu aku yang drama? Rangga melipat tangan di dada, ekspresinya semakin tajam. Dengar, kalau kamu terus bersikap seperti ini, kita nggak akan pernah bahagia. Aku butuh istri yang bisa mengerti aku. Bukan istri yang kerjaannya curiga terus. Dira terdiam. Kata-kata Rangga menamparnya begitu keras. Jadi aku ini penghalang kebahagiaan Mas? Tanyanya lirih. Rangga tidak menjawab. Dira merasakan tubuhnya melemas. Ia sudah menduga. Tapi tetap saja hatinya hancur saat mendengar Rangga tidak membantah. Matanya basah oleh air mata. Jadi benar, Mas lebih memilih dia daripada aku. Rangga masih terdiam, sebelum akhirnya berkata dengan nada datar. Aku nggak mau bertengkar sekarang. Aku mau tidur. Ia lalu melangkah melewati Dira, menuju kamar, meninggalkannya berdiri di ruang tamu dengan hati yang benar-benar remuk. Dira berdiri diam cukup lama. Lalu, perlahan ia menatap ponselnya. Di layar, masih ada foto-foto perselingkuhan Rangga yang ia simpan. Bukti bahwa suaminya telah mengkhianati pernikahan mereka. Malam itu, Dira mengambil keputusan. Jika Rangga memilih Melani, maka ia juga akan memilih jalannya sendiri. Tapi sebelum itu, ia akan memastikan bahwa mereka semua, Rangga, Melani, dan keluarga Rangga yang selalu merendahkannya, akan merasakan penyesalan yang lebih dalam daripada yang ia rasakan malam ini. Dira duduk di ruang tamu dengan tangan yang saling menggenggam erat. Malam semakin larut, tetapi Rangga belum pulang. Jam di dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Sudah 5 malam berturut-turut suaminya tidak pulang ke rumah dengan berbagai alasan. Banyak jadwal penerbangan. Ada pelatihan khusus untuk pilot senior. Aku kecapean, nginep aja di hotel dekat bandara. Semua alasan itu semakin terdengar seperti kebohongan di telinga Dira. Ponselnya tergeletak di meja. Sudah berkali-kali ia ingin menghubungi Rangga, tetapi ia tahu, itu hanya akan berakhir dengan dirinya yang semakin tersakiti. Jikapun diangkat, Rangga akan menjawab dengan malas dan ketus. Jika tidak diangkat, maka alasannya pasti, aku sibuk.
Dira menarik napas panjang, berusaha meredam tangis yang sudah menggantung di tenggorokannya. Suara mobil terdengar di garasi. Dira segera berdiri, menunggu Rangga masuk. Hatinya sudah penuh dengan pertanyaan yang ingin ia lontarkan. Tetapi begitu pintu terbuka dan sosok Rangga masuk dengan wajah lelah, Dira membeku. Ada aroma itu lagi. Parfum yang sama. Parfum khas wanita itu. Melanie. Dira menguatkan hatinya. Mas, kita perlu bicara. Rangga melepas jasnya dan berjalan ke sofa, seolah tidak mendengar ucapan istrinya. Ia menghempaskan tubuhnya ke sofa dengan ekspresi tidak peduli. Dira mengepalkan tangannya. Mas, aku bicara. Rangga mengusap wajahnya dengan malas. Apa lagi, Dir? Apa yang sebenarnya terjadi? Dira bertanya dengan suara yang bergetar, tetapi ia berusaha tetap tegar. Kenapa Mas semakin menjauh dariku? Kenapa Mas jarang pulang? Rangga menghela napas panjang. Aku sudah bilang, aku sibuk. Bohong. Dira menatap mata suaminya dengan tajam. Mas menghindar dariku. Rangga mendengus. Kamu ini kenapa, sih? Selalu aja cari masalah. Dira merasakan matanya mulai memanas. Mas pikir aku yang cari masalah? Aku ini istri Mas. Wajar kalau aku curiga saat suamiku tiba-tiba berubah. Udah cukup, Dir. Suara Rangga semakin dingin. Aku capek. Aku nggak mau ribut. Kamu itu terlalu banyak menuntut. Dira tertawa getir. Aku yang banyak menuntut? Mas yang pulang semakin jarang, yang berubah sikap, dan aku yang salah. Rangga berdiri dan berjalan ke kamar. Udah, aku mau tidur. Dira ingin berteriak, ingin menangis. Ingin menghentikan Rangga dan memaksanya untuk menjelaskan semuanya. Tapi ia tahu, suaminya sudah tidak peduli lagi. Hari-hari berlalu dengan semakin menyakitkan. Dira mulai merasakan bahwa bukan hanya Rangga yang berubah, tetapi juga keluarga suaminya. Suatu siang, ia datang ke rumah mertua untuk mengantar makanan, sesuatu yang biasa ia lakukan sebagai menantu yang menghormati orang tua suaminya. Namun, saat ia masuk ke dalam rumah, ia mendengar sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Melanie itu benar-benar pilihan yang lebih baik buat Rangga. Suara ibu mertuanya terdengar jelas. Jantung Dira mencelos. Iya, Bu. Suara kakak iparnya menyahut. Cantik, pintar, berkelas. Gak kayak yang di rumah itu, gak ada daya tariknya sama sekali. Makanya, aku gak pernah suka dia. Suara ibu mertuanya semakin menyakitkan. Dari awal, aku sudah bilang, Rangga itu terlalu tinggi buat perempuan biasa kayak Dira. Lihat sekarang, Rangga aja mulai sadar dan beralih ke Melanie. Dira menggigit bibirnya. Tangannya gemetar saat mendengar pembicaraan itu. Ia ingin berbalik, pergi dari rumah ini. Tetapi entah kekuatan dari mana, ia justru melangkah maju dan membuka pintu ruang keluarga dengan tegas. Suasana di dalam ruangan mendadak hening. Ibu mertua dan kakak iparnya menatapnya dengan kaget. Tetapi hanya sebentar sebelum tatapan mereka berubah menjadi sinis. Ada Dira. Suara ibu mertuanya terdengar datar. Ngapain ke sini? Dira meletakkan kotak makanan yang ia bawa di meja. Aku kesini buat mengantar makanan. Tapi sepertinya aku nggak diterima di rumah ini, ya? Ibu mertuanya tertawa kecil. Ya, daripada buang-buang tenaga, lebih baik kamu sadar diri. Lagi pula, kamu dengar sendiri kan tadi? Dira mengepalkan tangannya. Jadi, ibu memang lebih mendukung wanita itu. Jelas, ibu mertuanya tersenyum sinis. Melanie lebih cocok buat Rangga. Dia punya segalanya yang gak kamu punya. Dira merasakan hatinya semakin terkoyak. Ia menatap ibu mertuanya dengan perasaan campur aduk. Antara marah, kecewa, dan sedih. Selama ini, ia sudah berusaha menjadi istri yang baik.
Ia sudah berusaha bersikap hormat dan berbakti pada keluarga suaminya. Tapi balasan yang ia dapatkan hanyalah penghinaan. Ia menarik napas panjang. Baik, kalau memang begitu, aku nggak akan mengganggu keluarga ini lagi. Ia berbalik, meninggalkan mereka tanpa menunggu jawaban. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh saat ia keluar dari rumah itu. Dira menghabiskan malam itu dengan merenung di dalam kamar. Selama ini, ia berusaha bertahan demi pernikahannya. Ia menahan rasa sakit, berharap ada keajaiban yang bisa membuat Rangga sadar dan kembali padanya. Tapi setelah semua yang terjadi, ia mulai bertanya-tanya. Apakah pernikahan ini masih pantas ia pertahankan? Jika Rangga sudah tidak menginginkannya, jika ibu mertuanya menganggapnya sebagai penghalang, untuk apa ia tetap bertahan? Dira tahu satu hal. Jika Rangga memilih Melani, maka ia juga akan memilih jalannya sendiri. Namun sebelum itu, ia akan memastikan bahwa mereka semua, Rangga, Melani, dan keluarga Rangga yang selalu merendahkannya, akan merasakan penyesalan yang lebih dalam daripada yang ia rasakan malam ini. Ia akan bangkit. Ia akan sukses. Dan saat-saat itu tiba, mereka semua akan melihat siapa yang sebenarnya mereka remehkan selama ini. Langit sore di luar restoran itu tampak berwarna jingga keemasan, kontras dengan badai yang bergemuruh dalam hati Dira. Ia berdiri terpaku di ambang pintu kaca restoran mewah, tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya. Matanya tidak berkedip menatap sosok yang selama ini ia percayai, sosok yang ia cintai, duduk di sana dengan wanita lain. Rangga tampak begitu santai, tersenyum pada Melani, wanita yang selama ini menjadi bayang-bayang dalam pernikahan mereka. Wanita itu tertawa kecil. Jemarinya yang lentik bermain di lengan Rangga dengan gerakan yang begitu intim dan mesra, seakan dunia hanya milik mereka berdua. Dada Dira sesak. Tangannya gemetar saat ia melangkah mendekati meja itu. Langkahnya mantap, meskipun hatinya seperti dihantam ribuan keping kaca yang berjatuhan. Saat ia tepat berdiri di hadapan mereka, Melani adalah orang pertama yang menyadarinya. Senyum di bibir wanita itu perlahan memudar, tetapi tatapannya penuh kemenangan. Rangga yang awalnya masih sibuk dengan ponselnya akhirnya mendongak. Matanya bertemu dengan mata Dira, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dira melihat ekspresi yang tidak pernah ia lihat sebelumnya di wajah suaminya. Bukan rasa bersalah, bukan keterkejutan, melainkan kejenuhan. Seakan-akan ia adalah gangguan yang tidak diinginkan. Sesuatu dalam diri Dira hancur seketika. Jadi ini alasan semua perubahanmu? Suara Dira terdengar pelan, tetapi tajam seperti pisau yang menusuk langsung ke hati Rangga. Suaminya tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia justru menghela napas panjang dan menyandarkan punggungnya ke kursi. Dir, dengerin aku. Dengerin apa lagi? Dira menyela, suaranya bergetar karena emosi. Masih mau kasih alasan? Mau bilang kalau aku salah paham? Melani tersenyum kecil sambil menyilangkan tangan di depan dada. Sepertinya Dira sudah tahu semuanya. Jadi, buat apa bertele-tele, Mas? Dira menoleh cepat ke arah wanita itu, matanya berkilat penuh kemarahan. Kamu sebaiknya tutup mulut. Ini urusan antara aku dan suamiku. Melani terkekeh pelan, tampak tidak terganggu dengan amarah Dira. Sebaliknya, ia justru semakin menikmati situasi ini. Rangga mengusap wajahnya, lalu menatap Dira dengan ekspresi yang seakan menilai apakah ini saat yang tepat untuk mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Aku dan Melani sudah bersama cukup lama, katanya akhirnya, dengan suara yang begitu datar. Dira merasakan napasnya tercekat. Jadi benar? Ia hampir tidak bisa mengenali suaranya sendiri. Rangga menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Iya. Dira merasa dunia berputar. Ia tahu, ia sudah lama curiga. Tapi mendengar pengakuan itu langsung dari bibir suaminya, rasanya seperti ada pisau yang menusuk jantungnya dan diputar tanpa ampun. Kenapa, Mas? Suaranya bergetar. Apa salahku? Apa kurangku?
Rangga menatapnya lama sebelum menjawab, "Aku hanya merasa kita sudah tidak cocok lagi. Dan itu alasan cukup untuk berselingkuh." Dira tertawa pahit, air mata sudah menggenang di sudut matanya. "Untuk mengkhianati pernikahan kita? Untuk menghancurkan semua yang sudah kita bangun bersama?" Rangga tidak menjawab. Melanie, seakan tidak ingin melewatkan kesempatan ini, menyandarkan tubuhnya ke Rangga dan berkata, "Mungkin ini saatnya kamu menerima kenyataan, Dira. Rangga mencintaiku, dan aku mencintainya. Kamu tidak perlu memaksakan sesuatu yang sudah jelas tidak bisa dipertahankan." Dira menoleh cepat, tatapannya penuh kebencian. "Kamu pikir pernikahan itu seperti permainan? Sesederhana itu?" Melanie tersenyum sinis. "Kamu tahu, Dira, dalam hidup ini, wanita yang bisa memberikan kebahagiaan lebih besar yang akan menang. Cinta saja tidak cukup." Dira mengepalkan tangannya. Ia ingin membalas, ingin menghancurkan senyum sombong itu dari wajah Melanie. Tapi ia tahu, tidak ada gunanya berdebat dengan wanita yang tidak punya hati nurani. Ia menoleh kembali ke Rangga, berharap ada setidaknya sedikit rasa bersalah di wajah suaminya. Tapi tidak ada. Hanya ada ekspresi dingin. Saat itulah Dira sadar, pernikahannya benar-benar sudah mati. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengambil cincin kawinnya, lalu meletakkannya di atas meja. "Aku tidak akan memohon," katanya dengan suara bergetar. "Kalau ini yang kamu pilih, maka aku juga memilih jalanku sendiri." Lalu, tanpa menunggu jawaban, Dira berbalik dan berjalan keluar dari restoran itu. Setiap langkah terasa berat, seperti ada beban yang menariknya ke belakang. Tapi ia tidak berhenti, karena ia tahu, jika ia berhenti, jika ia menoleh ke belakang, hatinya akan semakin hancur. Dan Dira sudah cukup tersakiti. Hari ini, ia pergi dengan luka yang dalam. Tapi suatu saat nanti, ia akan kembali. Ia akan memastikan bahwa mereka semua, Rangga, Melanie, dan keluarga yang selalu merendahkannya, akan merasakan penyesalan yang lebih besar daripada yang ia rasakan hari ini. Dira melangkah keluar dari restoran malam itu dengan dada bergemuruh penuh luka. Langkahnya mungkin terlihat tenang, tetapi di dalam hatinya, ia sedang berperang melawan kehancuran yang baru saja menghantam hidupnya. Ia tidak tahu harus kemana. Tangannya masih gemetar ketika mencoba menghubungi taksi online, tetapi pikirannya kosong. Semua yang selama ini ia bangun bersama Rangga hancur seketika. Rumah tangga yang ia perjuangkan, pengorbanan yang ia lakukan, semua sia-sia. Saat taksi datang, Dira hanya memberi alamat apartemen kecil yang pernah ia tempati sebelum menikah dengan Rangga. Ia bahkan tidak tahu apakah tempat itu masih tersedia atau tidak. Tetapi saat ini ia tidak punya tempat lain untuk pergi. Di dalam taksi, Dira menatap jendela dengan mata berkaca-kaca. Malam itu hujan mulai turun. Seakan langit pun ikut merasakan kesedihannya. Dira memang pergi dari rumah itu, tetapi bukan berarti kehidupannya langsung membaik. Hari-hari setelah perpisahan dengan Rangga terasa seperti mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Ia harus kembali memulai segalanya dari nol. Selama ini, meskipun ia bekerja, sebagian besar hidupnya sudah terbiasa dengan kenyamanan. Ia tidak perlu khawatir tentang tempat tinggal, biaya hidup, atau kebutuhan sehari-hari karena ada Rangga yang menanggung semuanya. Tetapi sekarang, kini ia harus berjuang sendiri. Uang di tabungannya tidak seberapa. Setelah membayar deposit untuk apartemen kecil, ia sadar bahwa ia harus segera mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ia mulai melamar pekerjaan di berbagai perusahaan, mengirimkan CV ke puluhan email, bahkan mencoba mencari pekerjaan sampingan untuk bertahan hidup. Tetapi semuanya tidak mudah. Banyak perusahaan yang menolak, dan beberapa bahkan menganggapnya sebagai wanita gagal karena statusnya sebagai mantan istri seorang pilot. Berita perceraiannya ternyata menyebar lebih cepat dari yang ia duga. Keluarga Rangga, terutama ibu mertuanya, tampaknya tidak puas hanya dengan mengusirnya dari kehidupan mereka.
Mereka juga menyebarkan rumor bahwa Dira adalah istri yang tidak becus, tidak bisa mengurus suami, dan hanya ingin hidup enak dari harta Rangga. Apa yang bisa diharapkan dari wanita seperti dia? Itulah yang selalu mereka katakan di belakangnya. Dira mengetahuinya melalui beberapa teman yang masih peduli padanya. Awalnya, ia marah. Tetapi kemudian, ia sadar bahwa kemarahan tidak akan membawanya kemana-mana. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur hanya karena hinaan orang lain. Suatu hari, ketika ia sedang duduk di sebuah kafe kecil sambil menyesap kopi hitam, ia mendapatkan pesan dari sahabatnya, Laila. Dira, aku dengar ada posisi kosong di perusahaan tempatku bekerja. Aku sudah bicara dengan HRD, mereka tertarik dengan pengalamanmu. Datang besok pagi, ya. Mata Dira berbinar membaca pesan itu. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Malam itu, ia menghabiskan waktu untuk mempersiapkan dirinya. Ia memastikan CV-nya rapi, memilih pakaian yang paling profesional yang masih ia miliki, dan berlatih menjawab pertanyaan wawancara. Keesokan paginya, ia berangkat ke perusahaan tempat Laila bekerja dengan harapan besar. Saat wawancara, ia memberikan jawaban terbaik yang bisa ia berikan. Setelah menunggu beberapa hari dengan penuh ketegangan, akhirnya ia menerima kabar baik, ia diterima. Itu adalah awal dari kebangkitan Dira. Ia mulai bekerja keras, membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar mantan istri seorang pilot. Ia menunjukkan dedikasi dan keahliannya, dan perlahan-lahan ia mulai mendapatkan pengakuan. Gajinya memang tidak sebesar saat masih hidup dengan Rangga, tetapi ia merasa lebih tenang. Tidak ada lagi perasaan takut dikhianati. Tidak ada lagi tekanan dari mertua yang selalu menuntut. Ia merasa bebas. Tetapi kebebasan itu juga datang dengan tantangan. Dira harus menghadapi dunia yang keras, penuh dengan orang-orang yang meremehkannya. Ia harus bekerja lebih keras untuk membuktikan dirinya. Dan di saat itulah, semangatnya semakin membara. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ia akan sukses. Ia akan menunjukkan kepada Rangga, Melanie, dan keluarga mereka bahwa mereka telah meremehkan orang yang salah. Waktu berlalu. Dira mulai naik jabatan. Ia mendapatkan tanggung jawab lebih besar, gaji yang lebih baik, dan mulai bisa menabung untuk masa depannya. Ia tidak lagi tinggal di apartemen kecil yang sempit dan sederhana. Kini, ia sudah mampu membeli sebuah unit di apartemen yang jauh lebih nyaman dan berkelas. Tampilannya pun berubah. Dira yang dulu sederhana, kini lebih percaya diri. Pakaian yang ia kenakan lebih elegan, riasannya lebih profesional, dan cara bicaranya semakin tegas. Ia bukan lagi wanita yang mudah diinjak-injak. Dan yang paling penting, ia bahagia dengan hidupnya. Namun, satu hal yang tidak pernah ia duga adalah, suatu hari, ia akan bertemu kembali dengan Rangga dan keluarganya. Dan kali ini, ia bukan lagi Dira yang dulu mereka hina. Ia akan memastikan bahwa mereka semua akan menyesali perbuatan mereka. Dira menatap keluar jendela kantornya, melihat pemandangan kota yang dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit. Ia masih ingat hari-hari ketika ia hanya bisa bermimpi berada di posisi ini, menjadi wanita mandiri, sukses, dan berdiri di puncak karirnya. Dulu, ia hanyalah seorang istri yang selalu dikerdilkan oleh mertua dan dikhianati oleh suaminya. Tapi hari ini, ia adalah seorang wanita tangguh yang tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun. Perjalanan menuju kesuksesan. Tahun-tahun setelah perceraiannya bukanlah tahun yang mudah. Dira harus bekerja lebih keras dibandingkan siapapun. Ia memulai karirnya dari posisi bawah, bekerja siang dan malam tanpa mengeluh. Di awal pekerjaannya di perusahaan besar tempat sahabatnya, Laila, membantunya masuk, Dira sadar bahwa ia harus membuktikan diri. Ia adalah seorang pekerja keras, tetapi ia juga tahu bahwa dunia bisnis tidak hanya soal kerja keras. Ia butuh strategi, kecerdasan, dan koneksi. Ia mulai memperluas jaringannya, menghadiri seminar bisnis, mengikuti berbagai pelatihan,
dan belajar langsung dari orang-orang yang sudah lebih dulu sukses. Dalam waktu beberapa tahun, ia berhasil naik jabatan. Gaji dan posisinya meningkat, membuatnya semakin diperhitungkan di dunia bisnis. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah dari Dira adalah prinsipnya. Ia bekerja bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk membuktikan bahwa ia bisa. Bahwa ia tidak selemah yang dulu mereka kira. Membangun bisnis sendiri. Setelah mengumpulkan cukup pengalaman dan modal, Dira mengambil keputusan besar. Ia keluar dari pekerjaannya dan memulai bisnisnya sendiri. Banyak orang yang mempertanyakan keputusannya. Kenapa berhenti sekarang? Kariermu sedang bagus, kata salah satu rekan kerjanya. Terlalu berisiko. Bagaimana kalau gagal? Sahabatnya yang lain mengingatkan. Tapi Dira hanya tersenyum. Ia tahu apa yang ia lakukan. Ia memulai bisnis di bidang fashion, sesuatu yang selalu menjadi passionnya. Dengan pengetahuan yang ia dapatkan dari dunia korporat, ditambah dengan koneksi yang ia bangun selama ini, ia melangkah dengan penuh keyakinan. Awalnya tidak mudah. Ia harus menghadapi persaingan ketat, tantangan finansial, dan berbagai masalah lainnya. Namun, seperti yang sudah ia lakukan selama ini, ia tidak menyerah. Ia bekerja lebih keras, belajar dari kesalahannya, dan terus berinovasi. Dan akhirnya, usahanya membuahkan hasil. Dalam waktu beberapa tahun, bisnisnya berkembang pesat. Brand yang ia bangun mulai dikenal luas, bahkan masuk ke pasar internasional. Dira yang dulu dipandang sebelah mata oleh keluarga Rangga, kini menjadi seorang pebisnis sukses yang diperhitungkan di dunia industri. Ia tidak hanya memiliki bisnis sendiri, tetapi juga aset yang lebih besar dibandingkan keluarga mantan suaminya. Ia tidak lagi tinggal di apartemen kecil. Kini, ia memiliki rumah mewah di kawasan elit, lengkap dengan fasilitas yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Suatu hari, Dira menghadiri sebuah acara gala bisnis di Hotel Bintang 5. Ia datang sebagai salah satu pembicara utama, diundang untuk berbagi kisah suksesnya. Malam itu, ia mengenakan gaun elegan yang dirancang oleh brandnya sendiri. Rambutnya ditata sempurna, dan riasannya menambah kesan anggun dan berkelas. Saat ia memasuki ruangan acara, semua mata tertuju padanya. Ia berjalan dengan percaya diri, menunjukkan bahwa ia bukan lagi wanita yang bisa diremehkan. Tapi di antara para tamu undangan, ada satu sosok yang langsung membuat hatinya berdebar, Rangga. Pria itu terlihat berbeda. Dulu, Rangga selalu tampil berwibawa dan penuh percaya diri. Namun malam itu, ada sesuatu dalam sorot matanya yang tampak berubah. Seperti ada penyesalan yang dalam. Dira juga melihat seseorang yang tidak asing baginya. Ibu mertuanya yang dulu selalu menghina dan meremehkannya. Dulu, wanita itu selalu tampil angkuh dan penuh gengsi. Tapi malam itu, ia tampak lebih tua, dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Dira tahu, malam itu akan menjadi malam yang panjang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, ini adalah saatnya bagi mereka semua untuk melihat siapa Dira yang sebenarnya. Dan kali ini, ia akan memastikan bahwa mereka menyesal karena pernah meremehkannya. Suasana ballroom Hotel Bintang 5 itu begitu mewah, dengan lampu kristal yang berkilauan dan lantunan musik klasik yang mengiringi obrolan para tamu. Dira melangkah dengan anggun, mengenakan gaun hitam elegan yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Senyuman tipis menghiasi wajahnya, namun sorot matanya tajam, penuh kepercayaan diri. Acara malam itu adalah pertemuan bisnis eksklusif, dihadiri oleh para pebisnis sukses, investor, dan petinggi perusahaan dari berbagai industri. Dira hadir sebagai salah satu tamu kehormatan. Bisnis fashion yang ia bangun kini telah mencapai pasar internasional, menjadikannya salah satu pengusaha muda yang diperhitungkan. Di tengah-tengah percakapan dengan beberapa rekan bisnis, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang sudah lama tidak ia lihat, Rangga. Pria itu tampak berbeda. Tidak lagi memancarkan pesona seperti dulu. Ia masih tampan,
Tetapi ada sesuatu dalam raut wajahnya yang berubah. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan kelelahan, dan posturnya tidak setegap dulu. Bahkan senyumannya terlihat dipaksakan saat berbincang dengan beberapa orang. Di sampingnya, Melanie berdiri dengan gaun merah mencolok, tetapi ada ekspresi gelisah di wajahnya. Dira memperhatikan bagaimana wanita itu sesekali mencuri pandang ke arah Rangga, seolah sedang menahan sesuatu. Dira tersenyum sinis. Dari cara mereka berinteraksi, ia bisa melihat ada keretakan di antara mereka. Saat mereka akhirnya saling berhadapan, Rangga tampak terkejut. Matanya membesar saat melihat Dira, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Dira?" Suaranya terdengar berat. Dira mengangkat alis, menunjukkan ekspresi datar. "Lama tidak bertemu, Mas Rangga," ucapnya. Suaranya tenang namun menusuk. Melanie yang berdiri di sebelah Rangga juga tampak kaget. Tetapi ia segera mengubah ekspresinya menjadi angkuh. "Wah, Dira, tak kusangka kau bisa ada di acara sebesar ini," ucap Melanie dengan nada meremehkan. Dira terkekeh pelan. "Kenapa? Kaget melihat aku di sini?" Ia melirik mereka berdua dari ujung kepala hingga kaki. "Atau kalian tidak menyangka aku bisa menjadi seseorang yang pantas ada di lingkaran ini?" Rangga menelan ludah. Ia terlihat canggung. Dulu, ia adalah pria yang selalu memandang Dira dari atas, menganggapnya lemah dan tidak berharga. Tapi kini, Dira berdiri di hadapannya dengan aura yang jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. "Dira, aku dengar bisnis kamu sedang naik daun," ucap Rangga akhirnya, mencoba mencari topik yang aman. Dira menyilangkan tangan di depan dadanya. "Oh, jadi kau masih mengikuti perkembanganku?" Ia tersenyum sinis. "Aku kira setelah kau meninggalkanku demi wanita lain, aku sudah tak ada dalam pikiranmu." Wajah Rangga mengeras, sementara Melanie terlihat tidak nyaman. Dira menatap keduanya dengan dingin. Ia bisa merasakan kepuasan dalam hatinya. Bertahun-tahun lalu, ia diperlakukan seperti sampah oleh mereka, ditinggalkan begitu saja tanpa dihargai. Tapi sekarang, ia berdiri lebih tinggi. Sebelum Rangga bisa berbicara lagi, seorang pria tampan berjas mahal mendekati Dira dan melingkarkan lengannya di pinggang wanita itu. "Sayang, aku tadi mencarimu," ujar pria itu dengan suara lembut. Dira tersenyum hangat ke arah pria itu, lalu menatap Rangga dan Melanie. "Oh, kenalkan, ini Adrian, tunanganku." Rangga terlihat kaget. Matanya seakan berusaha memastikan bahwa ia tidak salah dengar. "Tunang?" Adrian mengulurkan tangan dengan ramah. "Senang bertemu dengan kalian. Aku banyak mendengar cerita tentang masa lalu Dira. Dan aku sangat bangga melihat bagaimana ia bangkit dan menjadi wanita hebat seperti sekarang." Melanie yang tadi angkuh kini terlihat sedikit gelisah. Ia melirik Rangga yang wajahnya sudah berubah tegang. Dira menikmati setiap detik momen ini. "Kau tahu, Rangga?" Dira berkata dengan nada santai, "Dulu aku menangis begitu lama saat kau meninggalkanku. Aku berpikir hidupku sudah berakhir. Tapi sekarang aku sadar, kehilanganmu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku." Wajah Rangga memucat. Dira menatapnya dalam-dalam, ingin memastikan bahwa setiap kata yang ia ucapkan menancap di hati pria itu. "Kau memilih meninggalkanku demi sesuatu yang kau pikir lebih baik. Tapi lihatlah sekarang. Aku naik ke atas, dan kau?" Dira mengedarkan pandangannya ke arah Rangga dan Melanie, lalu tersenyum tipis. "Kurasa kalian tidak sebahagia yang dulu kau janjikan, ya?" Rangga tidak menjawab. Melanie tampak tidak terima. "Kami baik-baik saja, Dira. Jangan kira hanya karena kau punya sedikit kesuksesan, kau bisa meremehkan kami." Dira terkekeh. "Oh, aku tidak meremehkan kalian. Aku hanya mengingatkan bahwa aku yang dulu kalian hina kini jauh lebih baik tanpa kalian." Adrian menatap Dira dengan bangga sebelum berkata kepada Rangga dan Melanie, "Kami harus pergi. Dira masih harus bertemu dengan beberapa investor malam ini."
Senang berjumpa dengan kalian. Dira mengangguk. Selamat menikmati malam kalian. Dengan penuh percaya diri, Dira dan Adrian berjalan meninggalkan Rangga dan Melanie yang masih berdiri di tempatnya. Saat mereka menjauh, Dira bisa merasakan tatapan Rangga yang masih tertuju padanya. Tapi kali ini, tatapan itu bukan lagi tatapan seorang pria yang merasa lebih tinggi darinya. Tatapan itu adalah tatapan penyesalan yang mendalam. Dira tahu bahwa balas dendam terbaik bukanlah kemarahan yang meledak-ledak, melainkan kejatuhan yang perlahan, tanpa suara, tapi mematikan. Ia tidak akan bertindak gegabah, tidak akan menampar mereka secara langsung. Sebaliknya, ia akan merancang skenario yang akan membuat Rangga dan keluarganya hancur dengan sendirinya. Langkah pertama, menyusun strategi. Dira mengumpulkan informasi tentang dunia penerbangan. Dengan koneksi bisnisnya yang luas, ia mulai mendekati beberapa petinggi maskapai tempat Rangga bekerja. Ia tahu dunia penerbangan sangat kompetitif dan reputasi adalah segalanya. Sekali seseorang tercoreng citranya, akan sulit untuk kembali naik. Dira dengan cermat menyusun strategi. Ia tidak ingin Rangga langsung jatuh dalam sekejap. Itu terlalu mudah. Ia ingin pria itu merasakan kehancuran secara perlahan. Seperti bagaimana dulu ia membuat Dira tersakiti sedikit demi sedikit sebelum akhirnya terpuruk. Ia mulai dari hal-hal kecil. Dengan bantuan beberapa rekannya di industri aviasi, ia memastikan bahwa nama Rangga mulai dibicarakan dengan nada negatif. Ada laporan kecil tentang kelalaian teknis yang sebelumnya dianggap sepele, tapi kini diperiksa lebih ketat. Rekan-rekannya mulai meragukan kinerja Rangga. Dan kemudian, ia menyebarkan sedikit informasi di kalangan yang tepat, bahwa ada pilot di maskapai yang sering membawa masalah pribadi ke dalam pekerjaannya. Bahwa ada seorang pilot yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk urusan asmara daripada profesionalismenya. Rumor menyebar seperti api yang menjilat bensin. Langkah kedua, membuat Rangga goyah. Seiring dengan mulai goyahnya posisi Rangga di pekerjaannya, kehidupan pribadinya pun tidak berjalan dengan baik. Melanie, wanita yang dulu Rangga perjuangkan mati-matian, kini menunjukkan sisi aslinya. Dulu, ia tampak seperti pasangan yang sempurna, cantik, memesona, dan selalu mendukung Rangga. Tapi kini, seiring dengan tekanan yang datang dari pekerjaannya, Melanie berubah. Dira tidak perlu berbuat banyak di bagian ini. Ia hanya perlu menunggu dan membiarkan alam bekerja dengan sendirinya. Melanie mulai sering mengeluh. Aku tidak menyangka hidup kita akan seperti ini, Mas, ujar Melanie suatu malam ketika Rangga pulang dengan wajah muram. Dulu aku kira menikah dengan pilot itu glamor. Tapi kenapa sekarang kau malah makin sibuk dengan masalah kerja? Rangga menekan pelipisnya. Lelah. Aku sedang ada tekanan. Tolong, jangan tambah bebannya, Mel. Tapi Melanie tidak puas. Ia mulai membandingkan Rangga dengan pria lain, dengan para pengusaha sukses, dengan rekan pilotnya yang hidup lebih mewah. Rangga yang dulu tampak sempurna kini mulai kehilangan kilau di matanya. Dira mendengar semua ini dari orang-orang yang masih berada di lingkaran sosial Rangga. Dan setiap kabar itu membuatnya semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Langkah ketiga, pukulan terakhir. Dira menunggu momen yang tepat sebelum melancarkan serangan terakhir. Dengan koneksi bisnisnya, ia berhasil mendapatkan kesepakatan besar dengan maskapai lain yang menjadi pesaing maskapai tempat Rangga bekerja. Ia membangun kerjasama yang membuat maskapai Rangga sedikit terdesak. Di saat yang sama, tekanan di tempat kerja Rangga semakin meningkat. Maskapai mulai mengevaluasi kinerjanya dengan lebih ketat. Kesalahan kecil yang dulu bisa diabaikan kini dianggap sebagai ancaman serius. Kemudian, datanglah saat di mana Rangga tidak bisa menghindari kejatuhannya. Sebuah kesalahan prosedur yang sebenarnya bisa diperbaiki berubah menjadi masalah besar, karena latar belakang reputasi Rangga yang sudah terlanjur buruk. Manajemen maskapai akhirnya memutuskan untuk menonaktifkannya sementara. Rangga panik. Ia mencoba mencari cara untuk memperbaiki reputasinya.
Ia mencoba berbicara dengan petinggi maskapai, mencoba menjelaskan bahwa semuanya hanya kebetulan sial belaka. Tapi tidak ada yang percaya padanya. Dunia yang dulu selalu berada dalam genggamannya kini terasa runtuh. Sementara itu, Dira menyaksikan dari jauh, tersenyum tipis. Balas dendamnya belum selesai. Masih ada satu hal lagi yang ingin ia lakukan. Ia ingin melihat wajah keluarga Rangga ketika mereka sadar bahwa wanita yang dulu mereka hina, wanita yang mereka usir dari kehidupannya, kini berdiri jauh lebih tinggi daripada mereka. Kehancuran yang lambat, tapi pasti. Dira mendengar kabar itu dari orang-orang yang masih mengenal keluarga Rangga. Awalnya, ia hanya tersenyum tipis, tapi semakin lama, semakin banyak kabar yang membuatnya benar-benar merasakan kepuasan yang berbeda. Keluarga Rangga, yang dulu begitu sombong, yang begitu yakin bahwa status dan kekayaan mereka adalah segalanya, mulai mengalami kejatuhan. Ayah Rangga yang dulu memiliki bisnis keluarga kini, harus menjual beberapa aset untuk menutupi kerugian. Adik Rangga yang dulu selalu memandang rendah Dira kini terpaksa berhenti kuliah, karena tak ada lagi biaya. Dan ibu mertuanya, wanita itu yang paling terpukul. Dulu, wanita itu begitu bangga dengan menantunya yang seorang pramugari cantik. Ia menganggap Melani adalah pengganti Dira yang jauh lebih sempurna, lebih pantas untuk Rangga. Tapi kini, wanita itu kehilangan semuanya. Rangga, anak kesayangannya, kini bukan lagi seorang pilot kebanggaan dan Melani telah pergi, seperti yang Dira duga sejak awal. Melani meninggalkan Rangga. Pertengkaran mereka sudah sering terdengar. Dira bahkan pernah melihatnya secara langsung dalam sebuah acara bisnis. Melani tidak lagi tersenyum manis seperti dulu. Ia tidak lagi berbicara dengan nada lembut yang memanjakan. Kini, ia berbicara dengan nada sinis, penuh kebencian. "Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berakhir begini," ujar Melani dengan mata penuh kemarahan. "Dulu kau janjikan aku hidup mewah, kehidupan yang bahagia. Tapi sekarang, kau bahkan tidak bisa membayar sewa apartemen ini, Rangga." Rangga, yang dulu begitu percaya diri, kini hanya bisa menunduk dalam diam. "Aku bodoh telah meninggalkan kehidupanku dulu demi pria seperti kamu." Melani mengangkat tasnya dan memasukkan barang-barangnya ke dalam koper. "Aku sudah muak. Aku tidak akan tinggal bersama pria yang tidak punya masa depan." Rangga menatapnya dengan tatapan lelah. "Jadi itu saja?" tanyanya pahit. "Setelah semua yang kita lalui, kau pergi begitu saja?" Melani tertawa dingin. "Kau pikir aku akan bertahan dengan pria yang gagal?" Dira tahu Melani tidak akan bertahan lama. Wanita itu tidak pernah benar-benar mencintai Rangga. Hanya mencintai status dan keuntungan yang bisa didapatkan darinya. Dan kini, ketika Rangga kehilangan semuanya, Melani pun pergi mertua kembali mencari Dira. Dira sedang duduk di kantornya ketika asistennya masuk dengan wajah ragu. "Ada seorang wanita yang ingin bertemu dengan Anda, Bu Dira," ujar asistennya. Dira mengangkat alis. "Siapa?" Asistennya tampak tidak nyaman sebelum akhirnya berkata, "Bu Mira." Dira membeku. Bu Mira. Mertuanya yang dulu selalu merendahkannya, yang selalu memandangnya seolah ia hanya sampah yang tidak layak untuk keluarga mereka. Wanita itu kini datang mencarinya. Dira menatap asistennya, lalu tersenyum kecil. "Katakan pada Bu Mira bahwa saya tidak menerima tamu yang tidak memiliki janji." Asistennya terkejut. "Baik, Bu." Dira tidak butuh penjelasan lebih lanjut. Ia tahu alasan Bu Mira datang menemuinya. Keluarga mereka sedang dalam masalah dulu. Saat Dira masih menjadi istri Rangga, Bu Mira bahkan tidak sudi berbicara dengannya lebih dari beberapa menit. Sekarang, wanita itu datang mencarinya. Tapi Dira bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Ia tidak akan memberikan kesempatan. Pertemuan yang mengubah segalanya. Malam itu, Dira menghadiri sebuah acara bisnis besar. Ia tahu, acara ini akan menjadi kesempatan bagi banyak orang untuk memperluas jaringan mereka,
termasuk orang-orang yang dulu pernah meremehkannya, dan di sanalah ia melihatnya Rangga. Pria itu tampak jauh berbeda dari yang ia ingat. Tidak ada lagi aura percaya diri dan karisma yang dulu membuatnya begitu mempesona. Kini, ia hanya terlihat lelah, seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Dira tahu Rangga melihatnya. Tatapan pria itu berubah, dari terkejut, ke kagum, lalu ke sesuatu yang sulit diartikan. Dira hanya tersenyum. Malam itu, ia berdiri lebih tinggi daripada pria yang dulu menghancurkannya. Dan untuk pertama kalinya, Rangga menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Bahwa wanita yang dulu ia tinggalkan, wanita yang ia sia-siakan, kini berdiri di puncak. Dan ia hanya bisa menyesalinya. Rangga yang menyesal, Dira yang tak peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rangga merasa kalah. Dira yang dulu ia remehkan, yang ia tinggalkan demi wanita lain, kini berdiri di puncak kejayaan. Sementara dirinya, ia hanya bayangan dari masa lalunya yang gemilang. Sejak pertemuan mereka di acara bisnis itu, Rangga tidak bisa mengusir Dira dari pikirannya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan wanita itu muncul. Bukan Dira yang dulu selalu berusaha menyenangkannya, tetapi Dira yang kini lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bersinar daripada siapapun yang pernah ia kenal. Ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa Dira jauh lebih baik tanpanya. Dan hal itu menyakitinya lebih dari apapun. Usaha Rangga untuk kembali. Rangga mulai mencoba menghubungi Dira. Awalnya, ia hanya mengirim pesan singkat. Dira, bisakah kita bicara? Tidak ada balasan. Lalu, ia mulai menelepon. Tetapi setiap kali, panggilannya tidak pernah dijawab. Hingga suatu hari, ia nekat menunggu Dira di lobi kantornya. Ketika Dira keluar dari lift dengan langkah anggun, mengenakan blazer mahal dengan sikap penuh percaya diri, Rangga merasa seperti pria biasa yang berusaha mencapai seseorang yang berada di luar jangkauannya. Dira. Panggilnya. Dira berhenti. Ia menatap Rangga dengan tatapan dingin, tanpa ekspresi, seolah pria itu tidak lebih dari sekadar orang asing. Ada perlu apa? Tanyanya. Suaranya begitu tenang namun terasa tajam. Aku. Rangga menelan ludah. Merasa gugup untuk pertama kalinya. Aku ingin bicara. Dira menghela napas pendek, lalu melirik jam tangannya. Aku sibuk. Aku mohon, hanya sebentar saja. Dira menatapnya lama, lalu akhirnya berkata, baiklah. 5 menit. Mereka duduk di sebuah kafe tak jauh dari kantor Dira. Rangga berusaha mencari kata-kata yang tepat, tetapi tidak ada yang terdengar cukup baik untuk memperbaiki semua kesalahannya. Aku menyesal, Dira, katanya akhirnya. Aku benar-benar menyesal telah menyia-nyiakanmu. Dira mengangkat alis, lalu tersenyum tipis. Butuh waktu berapa lama sampai kau menyadari itu? Terlalu lama, jawab Rangga, menundukkan kepala. Dan aku takut aku sudah kehilangan segalanya. Dira tidak menjawab. Ia hanya menyeruput kopinya dengan tenang, seolah kata-kata Rangga tidak lagi berpengaruh padanya. Aku tidak akan mencari alasan, lanjut Rangga. Aku bodoh. Aku buta. Aku menganggapmu remeh. Aku meninggalkanmu demi seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar mencintaiku. Aku melakukan kesalahan besar, Dira. Dan sekarang aku hanya ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal. Dira menatapnya lama, lalu tertawa kecil. Kau ingin aku melakukan apa dengan penyesalanmu, Rangga? Pria itu terdiam. Kau ingin aku menerimamu kembali? Memaafkan semua yang kau lakukan dan berpura-pura tidak ada yang terjadi? Aku. Rangga terdiam. Itulah yang sebenarnya ia inginkan. Tapi melihat Dira sekarang, ia tahu hal itu mustahil. Dira tersenyum lagi, tapi kali ini senyumnya penuh kemenangan. Aku tidak peduli lagi, Rangga. Kau sudah bukan bagian dari hidupku. Semua rasa sakit yang kau berikan padaku dulu,
sekarang sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Matanya menatap Rangga dengan penuh keyakinan. Aku bahagia tanpa kau. Akhir dari segalanya. Itu adalah kalimat terakhir yang keluar dari mulut Dira sebelum ia berdiri dan pergi. Rangga tidak mengejarnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari bahwa ia benar-benar kehilangan sesuatu yang paling berharga. Dan tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubahnya. Dira yang baru, hidup yang baru. Dira menatap pantulan dirinya di cermin besar di kamarnya. Wanita yang kini berdiri di hadapannya sangat berbeda dari dirinya yang dulu. Dulu, ia adalah wanita yang penuh cinta, mengorbankan segalanya untuk suaminya, menerima segala cemoohan dari mertuanya, dan bertahan dalam hubungan yang merampas kebahagiaannya. Sekarang, ia adalah wanita yang sukses. Ia tidak hanya memiliki bisnis yang berkembang pesat, tetapi juga nama besar di dunia usaha. Ia tak lagi menangisi pria yang pernah mengkhianatinya. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru. Ia memiliki banyak proyek yang menantang, bertemu dengan orang-orang penting, dan menjalani kehidupan yang penuh kebebasan. Tidak ada lagi tekanan dari mertua yang selalu menuntutnya menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Tidak ada lagi kekecewaan dari suami yang lebih memilih wanita lain. Dira akhirnya memiliki kehidupannya sendiri, dan ia sangat menikmati setiap momennya. Masa lalu yang kini hanya bayangan. Suatu hari, seorang rekan bisnisnya mengundangnya ke acara gala dinner tahunan yang diadakan oleh Asosiasi Pengusaha. Itu adalah acara bergengsi yang dihadiri oleh orang-orang berpengaruh dari berbagai industri. Saat ia tiba dengan gaun hitam elegan yang membalut tubuhnya dengan sempurna, semua mata tertuju padanya. Ia bukan hanya wanita sukses, tetapi juga wanita yang memancarkan aura percaya diri yang luar biasa di tengah keramaian. Matanya menangkap sosok yang tak asing, Rangga. Pria itu berdiri di sudut ruangan, sendirian, tanpa Melani di sisinya. Dari cara tubuhnya sedikit membungkuk dan sorot matanya yang suram, Dira tahu bahwa kehidupan Rangga tidak lagi sebaik dulu. Ketika pandangan mereka bertemu, Rangga tampak terkejut. Dira hanya tersenyum tipis. Ia tidak lagi merasakan sakit atau kemarahan. Ia melangkah melewati pria itu tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Karena bagi Dira, Rangga hanyalah bagian dari masa lalu, dan masa lalunya tak lagi berhak memiliki tempat di hidupnya yang baru. Dira, wanita yang bangkit dari luka. Dira berdiri di balkon apartemen mewahnya, menatap gemerlap kota yang tak pernah tidur. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma kebebasan yang kini benar-benar ia rasakan. Ia tersenyum kecil, mengingat betapa jauh dirinya telah melangkah dari wanita yang dulu begitu rapuh karena cinta yang salah. Dulu, ia pernah berusaha keras mempertahankan pernikahannya, memohon agar suaminya kembali, menahan hinaan demi tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga yang tidak pernah benar-benar menerimanya. Namun kini, ia tahu bahwa semua itu hanyalah bagian dari masa lalu yang membentuk dirinya menjadi wanita yang lebih kuat. Hari ini, ia tidak hanya mandiri secara finansial, tetapi juga secara emosional. Ia tidak lagi bergantung pada siapapun untuk mendapatkan kebahagiaannya. Ia memiliki bisnis sendiri, dikelilingi oleh orang-orang yang menghormati dan menghargainya, serta menikmati kehidupannya tanpa beban dari masa lalu. Dan yang terpenting, ia memiliki dirinya sendiri. Pertemuan tak terduga dengan masa lalu. Suatu sore, di sebuah restoran bintang 5 tempat ia sering mengadakan pertemuan bisnis, seorang pelayan menghampirinya. "Maaf, Bu Dira, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda," ujar pelayan itu dengan sopan. Dira mengangkat alis. "Siapa?" "Pak Rangga, Bu," jawabnya hati-hati. Nama itu sempat membuat jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Bukan karena cinta, tetapi karena terkejut. Sudah lama ia tidak mendengar atau memikirkan pria itu dengan tenang. Dira mengangguk. "Bawa dia ke sini." Tak lama kemudian, Rangga muncul di hadapannya. Penampilannya masih rapi, tetapi ada garis-garis kelelahan di wajahnya. Matanya tidak lagi bersinar penuh percaya diri seperti dulu. "Dira."
Suaranya bergetar. Dira hanya menatapnya tanpa ekspresi. Ia tidak memiliki dendam, tetapi juga tidak memiliki keinginan untuk berbasa-basi. Aku. Rangga menarik napas panjang. Aku menyesal. Aku salah telah meninggalkanmu. Aku kehilangan segalanya. Dira. Melanie pergi setelah tahu aku tidak lagi punya apa-apa. Keluargaku juga mengalami banyak masalah. Aku sadar sekarang, kaulah satu-satunya wanita yang benar-benar tulus mencintaiku. Dira tersenyum tipis. Dan sekarang kamu ingin aku kembali? Rangga menatapnya dengan penuh harap. Aku tidak meminta banyak. Aku hanya ingin kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dira menyesap minumannya dengan tenang, lalu meletakkan gelasnya kembali di meja. Ia menatap pria di depannya, pria yang dulu pernah begitu ia cintai, pria yang pernah menghancurkannya, dan kini berdiri di hadapannya dengan penuh penyesalan. Kamu tahu, Rangga? Dira berkata dengan lembut. Dulu aku pernah menangis, meratap, dan berharap kamu akan kembali. Aku pikir kebahagiaanku ada di tanganmu. Tapi aku salah. Rangga terdiam. Dira melanjutkan, kehilanganmu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Tanpamu, aku bisa menjadi diriku sendiri. Aku bisa menemukan kekuatan yang tidak pernah aku sadari. Dan aku tidak akan pernah mengorbankan itu lagi hanya untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati. Wajah Rangga semakin pucat. Dira, kumohon. Dira tersenyum. Aku sudah memaafkanmu, Rangga. Tapi aku tidak akan pernah kembali. Ia berdiri, mengambil tasnya, lalu melangkah pergi meninggalkan Rangga yang masih duduk terpaku. Bagi Dira, pertemuan ini bukan tentang balas dendam. Ini adalah bukti bahwa ia sudah menang. Hidup yang baru, bahagia yang sesungguhnya. Bertahun-tahun kemudian, nama Dira semakin besar di dunia bisnis. Ia diundang ke berbagai seminar sebagai pembicara inspiratif. Banyak wanita yang datang padanya, meminta nasihat, mencari kekuatan dari kisah hidupnya. Ia menjadi simbol bahwa seorang wanita bisa bangkit dari keterpurukan, bahwa ia tidak perlu bergantung pada siapapun untuk menemukan kebahagiaannya. Di sebuah wawancara televisi, seorang pewawancara bertanya kepadanya, apa yang ingin Anda sampaikan kepada wanita-wanita yang mungkin sedang berada di posisi Anda dulu? Dira tersenyum hangat. Jangan pernah takut kehilangan seseorang yang tidak menghargaimu. Kehilangan mereka bukan akhir dunia. Justru bisa menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik. Percayalah, ketika kamu mencintai dan menghargai dirimu sendiri, dunia akan membalasnya dengan cara yang lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Dan memang benar, hidup Dira kini jauh lebih indah daripada yang pernah ia impikan. Kisah Dira mengajarkan bahwa setiap luka bukanlah akhir, tetapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Terkadang, orang-orang yang meninggalkan kita justru sedang membuka jalan bagi kebahagiaan yang lebih besar. Untuk setiap wanita yang membaca ini, jangan biarkan pengkhianatan menghancurkanmu. Gunakan itu sebagai bahan bakar untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dan ketika saatnya tiba, dunia akan melihat bahwa kamu tidak hanya bertahan, tetapi juga menang. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Semoga menginspirasi dan memberi kekuatan bagi siapapun yang membacanya.